Hello guys, kembali lagi sama gue Suma Senjaya. Balik lagi di konten horror story. Nah, di sini gue udah sama narasumber gue yang ngelanjutin cerita sebelumnya yang waktu dia di SMP sama di SMK di Pintu Air 10. Nah, di sini dia ada cerita lagi hal-hal yang di luar nalar manusia tapi berdasarkan pengalaman dia. Terserah kalian mau percaya apa enggak terkait narasumber gua cerita, balik lagi ke diri kalian. Katanya lu ada cerita lagi yang di halal di luar nalar manusia. Itu kapan? Jadi waktu gue kelas 3 SMK, gue tuh PKL ada 3 kali nih kak. Oke. Jadi PKL yang ketiga ini namanya PKMD. Jadi PKL-nya itu nggak di rumah sakit, nggak di puskesmas. Jadi kita tuh kayak dikirim ke daerah. Nah gue itu kebagian di daerah Kuningan. Nah di Kuningan itu tepatnya di Desa Nusa Herang. Nah waktu itu gue di situ, satu kelompok gue itu ada 14 orang. Oke. Tapi ada kelompok lain juga. Ada kelompok lain. Cuman lu nggak tahu kalau kelompok lain di bagian mananya. Oke, Terus udah kayak gitu, kita datang biasa lah, ngerasa di hari pertama ya udah gitu loh. Karena kita 14 orang cewek semua, niatan kita ya udah kita di situ PKL, kita coba mengabdi selama kalau nggak salah kurang lebih 2 minggu di situ. Nah terus gua itu kebagian di Dusun Pahing. Nah kata si ibunya itu gini, ini Neng, Dusun Pahing ini tuh di atas. Nah kalau misalkan emang Neng mau lihat Gunung Ciremai, katanya itu tuh udah kelihatan banget soalnya kita tuh di kaki Gunung Ciremai. Jadi karena gua kan udah tuh waktu itu udah nyampe situ, dibawalah ke rumah yang bakal gua tempatin selama kurang lebih 2 minggu ibaratnya ini. cek keadaannya, kondisinya gimana, terus dari situ. Nah dari situ gua naik ke atas. Cuma feeling aja sih kok dari rumah si kepala dusun sama rumah gua yang bakal gua tempatin itu jauh. Lumayan, kalau jalan tuh ada 20 menitan. Dan itu tuh jalannya nanjak. Jadi jalan, namanya jalan di pegunungan suka kebelah kiri, kosong kan ini tengah-tengah, terus sama sebelah sini kanan gitu. Udah terus di rumah gue kayak cuma feeling dong, kok rumahnya jauh banget ya dari kepala dusunnya itu. Oke, terus pas makin naik kok kayak makin beda suasananya, kayak di bawahnya tuh kan rame. Kalau makin ke atas tuh rumah tuh kayak jarang-jarang gitu. Oh jadi di bawahnya itu masih ada perkampungannya lah, rumah-rumahnya gitu. Kayak rumahnya tuh kayak. Cuman lu semakin ke atas nggak ada warga atau rumah. Ada warga, kayak cuma rumah, terus tanah kosong rumah. Oh, gitu. lengkapnya tuh jauh. Kalau di kampung emang kadang begitu ya. Terus ya udah kayak positive thinking, oh ya udah mungkin rumah ini yang kosong gitu, ya udah kita bismillah lah gitu. Udah datang ke hari itu, hari pertama, hari kedua, nah hari ketiga ini nih. Jadi kita tuh ada kayak namanya, kalau di situ tuh ya kayak diundang ngaji bareng buat pembukaan kita. Buat kayak kalau orang sana tuh kayak memperkenalkan lah kampungnya dia, terus dengan cara ngaji bareng. Turun ibaratnya lah. Silaturahmi juga buat. Jadi lu tahu warga nih orang ini. Terus dari situ terus kita turun. Nah kita ke masjid, jadi di situ ada masjid. Depan masjid itu ada pohon beringin gede banget, dan itu tuh rindang jatuh gitu lah akarnya. Pohon beringin ada itunya. Terus masjidnya itu tuh modelannya tuh kaca semua. Jadi kan kalau di sini masjid mah kayak pintu kayu, tembok. Kalau di situ tuh kaca, jadi ngelos kaca. Kalau lu ngeliat ke belakang juga bakal kelihatan di luar ada apa. Iya. Terus nah jadi gue punya temen nih satu, temen gue itu tuh lumayan agak, kalau dibilang agak sensitif ya. Dia. Jadi dia tuh pas datang, pokoknya dari atas ke bawah itu pas di depan masjid dia ngomong sama temen-temen gue, kok kayak ada orang di situ duduk. Jadi pohon beringin, terus bawahnya tuh kayak ada tempat duduk yang ngelingkerin gitu loh kak. Duduklah dia di situ. Katanya si cewek ini duduk di situ. Oke, terus temen gue ya udah, kata temen-temen gue kan, dia jangan diliatin, dia biarin gitu, karena kan kita juga udah tahu dia bisa nih ngeliat gitu. Daripada kita takut ya udah biarin aja gitu. Kita masuk, niatnya ya udah ngaji gitu. Jadi ini pisah pintu nih kaca. Jadi teman gue yang sensitif ini duduk di sini di pas belakangnya kaca. Selang 1, 2, nah gue duduk di sini. Selang 2 orang udah mulai baca Yasin, temen gue tuh tiba-tiba kayak jatuh pingsan gitu. Pingsan tuh dia. Iya. Itu gara-gara emang ngeliat yang tadi lu ceritain itu apa gimana? Jadi pas duduk itu dia tuh kadang suka ngeleh. Ke belakang. Ngeleh. Terus ditanya kan sama 2 temen gue nih yang samping gue, kenapa gitu?
kenalin lu. Enggak, kok kayak ngedeket ya dianya gitu. Kata teman gue, oh ya udah nggak apa-apa, kita di masjid ini, kita kan mau ngaji, nggak bakal diganggu gitu. Ya udah, terus kata temen gue, ya udah gitu kan. Tiba-tiba kayak dia kesungkur gitu tuh, kayak jatuh pingsan gitu. Terus pas di situ juga kayak bareng juga, kayak gue ngerasa sesek banget, gue sesek kayak banget. pengap aja Iya, gitu. pengap. Tapi sebelumnya nggak ngerasain begitu nggak kan? ngerasa apa-apa, kayak biasa aja gitu, nggak ngerasa Terus? sakit, nggak ngerasa sesek dada gue. Terus tiba-tiba kayak hilang sadar. Nah, Sadar gitu kalau aja. lu hilang sadar, Mm-mm. tapi orang-orang yang sekeliling lu lagi ada acara itu ada cerita nggak sih lu nya kenapa gitu atau apa? Iya, jadi pas udah gue sadar kan dibangunin gitu kan, disadarin kayak diajak bercanda apa diajak ngomong gitu. Terus sama jadi ada bapak kepala dusun gue nih, Oke. dusun Pahing, bilang lah gitu, Neng kenapa, ditanya kan, enggak kok tadi sesek ya, kenapa ya, kan posisi gue pakai kerudung, nah kerudung gue dilepas, terus kayak jari-jari kaki gue tuh kayak dipakai minyak gitu loh kak, kayak mungkin diurut-urut gitu. Terus Neng kenapa, ngeliat apa, enggak aku pasan sesek dadanya gitu kan. Nah si teman gue ini masih nggak sadar posisinya. Terus ya udah, terus dipakein kerudung, diceritain, Neng tadi ini ada yang mau minta kenalan si cewek itu tadi. Gitu. Itu sama orang yang paham begituan di si di bapak dusun itu, kepala dusun. Nah, terus juga. kelanjutan dari yang orang yang ngelihat itu, yang sensitif itu gimana, dia ada cerita nggak sih? Apa lu ngelihat gitu apa gimana? Kalau cerita tuh dia cuma bilang gini dong, dia tuh kayak manggil dirinya dia tuh buat nengok terus, makanya dia kayak nengok terus nyium bau anyir juga. Ya biasalah kayaknya kalau misalkan hal-hal kayak gitu ada bau anyir, kalau nggak wangi-wangi. Terus Nah, pas kesurupan itu dia ngomong apa? nangis Nangis aja, udah nangis, nggak ngomong sama apa-apa. kayak gue, nangis doang. Makanya katanya tuh, kalau kata orang situ, kalau si cewek ini nih ngomong bakal maunya apa gitu, mungkin kayak bakal cepet keluar karena ini doang nangis. Jadi temen gue ini agak susah keluarnya gitu loh. Oh, yang paling lama tuh sebenarnya yang Iya, sensitif ini. iya, si Oh, jadi sensitif ini. dia ngehandle lu dulu, baru yang yang sensitif sensitif ini. itu. Makanya kan tadi gue bilang gue udah sadar tapi dia masih pingsan gitu Oke. kondisinya. Terus dari situ kan udah acara itu, terus lu balik lagi ke rumah yang tadi yang lu survei itu. Iya, Nah, jadi terus gue balik lagi ke rumah itu, ya berjalan hari-hari biasa. Nah, jadi ada satu hari itu gue lupa sih harinya apa. Jadi ada satu hari dimana kayak temen gue tuh kayak ada suara bunyi-bunyian gitu loh kak, malam-malam kayak kelenteng gitu. Oke. Terus gue juga ngedengar keran air nyala sendiri. Padahal kita semua tuh kayak dalam satu ruangan, kita ngerjain tugas yang apa yang bakal kita targetin. Oke. Tapi temen gue tuh kepo, keluarlah dia. Jadi di rumah gue itu ada pintu belakangnya. Kan yang gue bilang jalan tadi tuh naik ke atas. Nah yang belah kiri sebelah sini tuh ada lembah. Itu luas banget lembahnya di situ. Kayak Hutan pepohonan gitu gitu lah, ya, banyak hutan. hutan gitu. Temen gue tuh keluar gitu aja. Nah terus ditarik lah sama satu kelompok gue, ngapain jangan di situ, udah malam kan, kata si ibu nggak boleh. Oke, gitu. iya, terus Ya udah, terus akhirnya temen gue kayak ya udahlah gitu, ya udah kalian jangan takut ya, udahlah kita bareng-bareng, udah jalan bareng-bareng. Terus si ibu yang dusun itu kan, jadi kalau setiap kayak gue makan, gue perlu apa-apa, gue ngomong ke si ibu. Si ibu tuh bilang, katanya, Neng kalau misalkan mau maghrib, terus kalau misalkan emang ada jemuran, kalau mau maghrib sebisa mungkin diambil ya, pamali. Katanya kan kalau kata orang Sunda pamali. Terus Karena kita di situ PKL, jadi kita menghormatin kan apa yang nggak ada yang nggak dibolehin. aturan sih sebaliknya, aturan kalau kita ke tempat siapa juga semua kan punya aturan masing-masing. Iya, jadi Oke, kata terus? dia, jangan ya Neng, katanya pamali kan kalian di sini mah tamu gitu, apalagi cewek semua. Iya bu, gitu kan. Ya udah, terus hari-hari jalan biasa, ya gitu kak, suka diganggu entah wangi, entah bau anyir, entah suara. Nah temen gue, kata temen-temen gue, udahlah nggak usah dianggap kayak, udah mereka nunjukin, oh gue ada di sini loh gitu. Nah udah berjalan-jalan, terus karena temen gue itu kepo kan, Bu itu lembah apa gitu kan, nanya. Itu yang kepo itu yang sensitif apa teman-teman? Sensitif. Oh ya, terus Yang sensitif. Soalnya kadang tiap malam suka kayak ngerasa ada bunyi dari arah sana gitu kan. Terus si ibu bilang, iya Neng, jadi dulu katanya pernah ada kayak satu
gerombolan tentara kemah di situ. Oke. Nah buka kemah di situ, ada satu orang nih udah dibilangnya sama tetangga di sini, jangan gitu kalau misalnya udah malam-malam tolong hormatin, kalau misalkan dibilang jangan ya jangan, jangan. gitu. Jadi dia keluar di situ jalan-jalan kayak kalau kata kita mah nantangin gitu loh Kak. Oke. Nantangin gitu, diikutin lah sama satu temennya, semakin diikutin dia semakin jauh kayak masuk ke dalam Ke dalam hutan, hutan yang itu. kabut nggak ada. Jadi pas gue kemarin PKL sampai detik kemarin gue PKL itu nggak ditemuin entah jasad atau baju, nggak ada yang nemuin. Oh jadi itu cerita Hilang. sebelumnya ada yang di situ PKL di Iya. situ. Istrinya itu cerita bahwa sempat ada kejadian Iya. bahwa ke sana-sana lah ada yang itu. Nah terus dari situ ada kejadian lagi. Ada Ada kejadian cerita. lagi. Jadi hari Kamis malam Jumat. Jadi waktu itu gue kan dikasih target suruh kayak misalkan ngejelasin nih ke masyarakat cara cuci tangan, Iya. terus cara makanan seimbang tuh kayak gimana. Terus udahlah waktu itu gue penyuluhan. Udah penyuluhan dari pagi, namanya penyuluhan dari pagi kan capek tuh. Itu gue sore kalau nggak salah jam 4-an itu baru kelar. Terus kita istirahat sebentar di kepala dusun kayak ngeberesin barang, ngeberesin perlengkapan yang tadi kita pakai gitu. Terus kita capek kan, karena kita capek udahlah pulang aja gitu ke rumah. Pulang ke rumah, pas pulang tuh diingetin sama ibunya kalau misalkan emang capek ya udah jangan naik dulu ke rumah, di sini Oke. dulu gitu sampai abis maghrib gitu. Cuma karena emang kitanya udah capek kayak yang pengen mandi, yang Iya, pengen pengen rebahan rebahan, gitu iya. ya, sobat Terus? rebahan lah gitu Iya. pokoknya. Terus ya udah akhirnya kita semua naik nih, udahlah Bismillah gitu. Nah pas naik gitu baru kayak nanjak beberapa langkah azan. Oke terus. Udah tuh karena kan tadi gue bilang awal ya jalan kayak disekat sebelah kiri sama sebelah kanan. Oh ya Karena ada garis jalannya. Terus. Karena kita takut, Heeh. udah kita di sebelah kanan semua jalannya. Karena di sebelah Kiri, kiri itu ada kayak lembah. lembah hutan gitu. Oke terus. Takut, terus juga kayak penerangan jalan juga tahu sendiri lah desa. Nah si sensitif teman gue ini bilang, nyium bau nggak sih gitu. Kayak nyiumnya tuh dia ngomongnya pelan-pelan, nyium bau nggak sih gitu kan. Oke terus. Karena mungkin gak mau bikin takut semuanya gitu, temen gue yang ketua udah nggak apa-apa gitu. Ya udahlah biarin Bismillah gitu nyampe rumah. Ya emang karena di desa maghrib emang bener-bener Iya, sepi, itu langsung pasti, sepi gitu. Kita semua kayak takut 14 orang naik ke atas. Udah ke rumah, temen gue nih si Sanjay itu kayak ngeliat ke lembah. Kata gue jangan gitu, gue gini jangan diliatin terus Oke, gitu. terus? Takutnya kepanggil apa gimana, keganggu gitu ya. Udah terus kita masuk ke kamar. Ada yang ke kamar, ada yang ke ruang tamu, ada yang langsung beberes gitu. Iya ada yang masing-masing lah di situ. Masing-masing. Oke terus. Gue duduk aja terus nggak lama si ibu dari bawah ke atas nih. Jadi dari bawah ke atas itu dia bilang, "Nih Neng makan," gitu kan. Tadi kan belum makan, katanya makan. Terus pas udah gitu kita semua kan duduk semua. Udahlah makan gitu, nyap-nyapin. Karena jadi ini ruang tamu. Terus kalau lurus gitu ke dapur itu ada pintu, Oke. ada gordennya gitu Kak. Tiba-tiba gorden langsung prek kebuka. Itu emang ada ventilasi buat angin masuk. Kalau mikir positif kan gitu, karena Angin, kena angin. Tapi di situ ada nggak ada Nggak ventilasi? ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Terus respon dari yang kelompok lu itu gimana? Pas setelah dibuka kita semua diem, minta tolong. Kita minta tolong. Terus temen gue tuh yang sisa itu kayak kedorong gini nih. Tiba-tiba mental gitu Iya, aja. kedorong Tapi gini. jauh nggak? Apa cuman gini Cuma doang? gini doang. Oke terus. Terus karena posisi di situ gue juga kayak mungkin bisa dibilang bisa kerasa gitu. Sesek lagi napas gue, dada gue pokoknya kayak gue aduh gue mau susah napas, ini mau napasnya susah banget Oke gitu. terus. Ya udah akhirnya gue hilang sadar lagi. Karena kan gue pakai kerudung ya, pas gue udah sadar kerudung gue udah dilepas, terus kayak disadar-sadarin sama pembimbing gue, kan di sana pembimbing. Jadi rame, jadi dari kepala dusun, kepala desanya pada datang semua ke rumah gue. Terus gue disadarin kan, ditenangin dulu. Nah si teman gue ini tuh kayak masih ngomong, tapi ngomongnya tuh ngomong Sunda. Nah, tapi kan di situ kan beda-beda tuh ya. Di situ beda-beda kan, ada yang Beda-beda, orang ada Sunda yang nggak? Jakarta, beda-beda. ada yang Jawa gitu. Nah, di situ kan pasti nggak paham kurang apa yang diomongin. Nah, ya itu yang translatein siapa? Apa dusun itunya? Si bapak kepala dusunnya ini. Oke, terus dia bilang, ngomong apa? Jadi si yang masukin teman gue si sensitif ini, dia bilang kalau dia itu penghuni yang lembah.
Iya, Terus yang ketok tuh dia. Dia, Jadi oke. kayak teman gue ini, dia tuh tahu teman gue sensitif, jadi kayak diri dia tuh kepanggil buat nyamperin gitu. buat ngasih tahu bahwa gua ada loh di sini nih. Iya, Ya, cuma terus? karena mungkin kalau kayak gitu mah kan katanya suka kalau nyamperin gitu keganggu ya dianya. Jadi mungkin karena emang kita juga salah kita gitu ya. Jadi dia kayak keganggu, makanya ngedatengin temen gue ini. Sebenarnya dengan buat cara kita gitu. juga nggak salah sih menurut gua, kalau kita kan nggak bisa lihat dia juga, dia di mananya. Kita kan kayak manusia ya beraktivitas sebisanya aja, sebiasanya aja. Nah terus dari situ gimana respon dari yang itunya? Dibangunin apa diituin sama kepala dusunnya, dikeluarin apa gimana? Kayak terus gue kan jadi di situ tuh nggak cuma gue sama temen gue doang kak. Oh, Ada banyak? banyak, kalau nggak salah itu ada 5 orang temen gue. Cuma yang sisanya itu ya teriak-teriak nangis gitu doang. Set, kacau dong di situ. Iya bener, rame kan karena teman-teman gue sebelum yang kata temen gue tadi masuk gitu loh, istilahnya si cewek yang dari lembah ini kan sempat minta tolong. Sempat minta tolong, pas balik lagi tuh kayak gitu langsung pada sesek nangis. Dan itu salah satunya gue juga. Oke, Itu terus kita semua ditenangin karena samping rumah gue itu jadi kayak ada terasnya gitu loh kak. Kita semua dikeluarin dulu, ditenangin, minum. Terus udah semuanya tenang, si temen gue ini katanya masih pingsan tapi dia udah nggak nangis. Baru cerita si kepala dusun itu kalau misalnya sih yang masuk ini tuh perempuan yang ada di lembah yang suka bunyi-bunyi kayak tak tik tak tik. Oh yang bunyi yang tadi lo bilang tadi. Oke, terus Ya udah, terus akhirnya dari situ karena temen gue sensitif ya. Terus karena kita semua juga cewek, terus kata si kepala dusun itu udah Neng nanti pindah rumah aja. Jadi kalau siang kita di tempat itu, di rumah itu, kalau malam tuh kita tuh di beda rumah, jadi di bawah. oh yang di bawah yang kepala dusun tadi ya? Yang Oke. dekat rumahnya kepala dusun, jadi lebih bisa terkontrol. Misalkan kalau ada apa-apa bisa dipantau. Cuma Iya. siang doang kebutuhan kalau mau istirahat di Di situ. atas. Oke. Terus dari situ ada kejadian lagi. Ya terus dari situ kan itu udah hari Jumat tuh, hari Minggunya kita pulang. Jadi kita beberes, kita ke atas tuh, kita ke atas beresin perlengkapan kita yang masih di atas sana. Oke. Menjelang sore itu kalau nggak salah jam 2 jam 3-an. Terus kita mau pulang tuh, karena kita mau pulang ya udahlah ya kayak nyapu-nyapu beres dulu. Beres dulu. Terus udah semuanya siap, kita pulang. Pas temen gue nutup pintu, kata temen-temen gue, pamitan dulu, kayak ngomong pamitan makasih gitu loh, udah Itu yang ngomong yang itu orang yang apa sih sensitif itu? Apa sama teman-temannya aja? Enggak, ngomong gitu? yang si ketua gue. Oh, ketuanya. Iya, Oke. ketua gue. Jadi kayak ngingetin berterima kasih lah sama rumah ini karena kita tuh udah dikasih. Terus udah kayak gitu, udahlah kita nge-spawn ngomong assalamualaikum, makasih. Terus tiba-tiba ada suara nangis cewek. Oh dia langsung nangis dari lu ngomong begitu. Iya. Dia nangis. Nangis. Terus teman gue yang sensitif kayak langsung noleh ke dalam rumah, noleh Terus? kayak langsung udah yuk turun gitu. Nah dari situ ada cerita nggak dari dia kan sempat noleh tuh bahwa ada suara itu. Nah dia cerita sesuatu nggak? Dia cerita, jadi katanya ada cewek. Jadi kan rumah itu, di dalam rumah itu ada 3 kamar kak. Jadi dari kamar depan itu ada cewek keluar kayak nunjukin tampakan diri dia gitu loh. Terus yang nangis itu cewek ini. Cewek yang ada di kamar, Kamar depan. depan. Yang lu bilang itu bahwa di tempat itu ada 3 kamar. Yang depan sama yang depannya lagi. Terus tengah. Agak belakang gitu. Oke. Jadi dari situ dia nangis kayak kita semua dengar, langsung kita noleh ke dalam. Itu sih Terus yang paling respon yang creepy banget. anggota-anggota lu gimana? Ya udah kayak Udah diem aja. ya udah plong. diem aja, karena kita udah mau pulang ya kita lega gitu, kita udah nggak di situ lagi. Terus sama si sensitifnya bilang baru itu tadi cewek yang di dalam kamar baik kok dia. Oke. Terus dari situ udah ada kejadian lagi nggak? Apa kayak gimana? Udah sih, cuma ya udah gitu-gitu aja. Udah dari situ kan udah ngalamin, ya udah pulang. Iya aman udah sampai pulang rumah. gitu, nyampe rumah udah nggak mau mikirin lagi gitu. Oke guys, segitu aja cerita dari adik kelas SMP gua. Buat kalian yang mau follow Instagramnya lagi nih, di sini lagi kalian tinggal follow aja. Nih banyak yang nggak sakep nih, komen aja nggak ada. Masa gua mulu yang komen sendiri, satu aja. Subscribe Iya guys. tuh, bener, biar semangat. Padahal nggak semangat. Ayo balik. Oke, kalau kalian suka sama videonya, subscribe aja. Kalau kalian nggak suka, subscribe juga kalau bisa. Oke, dah. Dah.
Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in